Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjut dengan materi selanjutnya, itu mengenai persepsi. Ini sebetulnya sudah kemarin ya, tapi, Ibu yakin sih banyak yang lupa, jadi Ibu ulangi lagi aja ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Nah, dalam persepsi ini akan ada beberapa gambar, tapi untuk yang gambar-gambar akan Ibu skip, Ibu hanya akan menjelaskan yang, materi-materinya saja, karena khawatir belum jelas ya. Kalau yang gambar kan udah tuh kita tebak-tebakan ya sebelumnya. Nah, kalau yang ini Ibu langsung jelasin aja materinya. Kita mulai dari slide pertama. Sebelum kita mengenal yang namanya persepsi, kita harus tahu dulu apa itu sensasi. Nah, sensasi itu adalah merupakan suatu deteksi energi fisik yang dihasilkan oleh pantulan objek-objek fisik. Jadi nanti kalian bisa buka materi ini yang sensasi, kemudian kalian buka di laptop atau komputernya masing-masing bahwa gambar yang kalian lihat saat ini itu sebetulnya dia memberikan stimulus terhadap indera penglihatan kita, seolah-olah gambarnya bergerak dan berputar. Jadi silakan cek masing-masing ya, kalau misalnya masih belum yakin, gitu. Itu disebut, dengan sensasi. Jadi sebelum persepsi, kita harus kenal dulu apa sensasinya, karena ini akan menjadi reseptor. Reseptor itu apa sih? Reseptor itu adalah, mungkin sejenis, apa ya, pemantik atau indikator, untuk organ-organ indera kita, rangsangan ya, reseptor itu lebih kepada rangsangan sih sebetulnya. Next. Nah, kemudian setelah sensasi kita baru tahu apa sih itu persepsi. Persepsi ini adalah bagaimana kita menginterpretasikan stimulus yang kita lihat atau kita raba, kita cium atau misalnya, eee, kita dengar, dan merupakan respon yang terintegrasi dalam diri kita. Dalam persepsi ini, kita juga berbicara tentang yang disebut dengan persepsi sosial. Apa sih persepsi sosial? Persepsi sosial ini adalah suatu proses yang kita gunakan untuk memaknai orang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, maka secara tidak langsung kita muncul persepsi pertama kali ketemu orang. Makanya disebut sebagai first impression. First impression ini penting ya. Kenapa dianggap penting? Karena, yang sebelumnya juga Ibu pernah bilang, kita tuh nggak bakal pernah tahu karakter orang itu seperti apa, karena yang kita lihat adalah penampilannya. Makanya Ibu selalu bilang, penampilan itu penting, karena kenapa? Karena kenapa? Yaitu, persepsi seseorang itu dilihat justru dari penampilannya dulu. Lalu kalau misalnya hanya dilihat dari penampilannya, munafik nggak? Itu nanti kalau, kita tidak berbicara munafik atau tidak munafik, tapi penampilan adalah bentuk persepsi pertama kali orang melihat kita. Karena kenapa? Indra di semua indera itu yang paling menangkap awal tentang seseorang itu adalah indera penglihatan kita, gitu. Makanya persepsi sosial itu pasti lebih utama kalau misalnya indera penglihatan kita yang jauh lebih berjalan. Next. Nah, di sini ada proses terjadinya persepsi. Sunario dalam buku Psikologi Komunikasi dikatakan bahwa ada 3 proses. Yang pertama, ada proses fisik, proses fisiologis, sama psikologis. Kalau, proses fisik itu kita pernah ngalamin sebelumnya, atau misalnya, kenapa ada orang, yang, begitu ketakutan ketika melihat hantu, padahal hantunya belum tentu, bisa jadi kan itu cuma ditakut-takutin, karena ada proses fisik di dalamnya, dia pernah merasa diganggu sama hantu itu. Kemudian masuk ke saraf otaknya, atau biasa disebut dengan fisiologis, sehingga dia kalau misalnya tiba-tiba ada benda bergerak, dia berpikir bahwa itu adalah hantu yang menggerakkan. Tapi belum tentu padahal ya. Dan ada ada proses psikologis juga. Nah, proses psikologis ini adalah ketika, otak ini nyampe ke dalam, stimulus kita, "Wah, takut, ah, serem." Nah, itu adalah proses psikologis kita. Jadi kita, jalan ke tempat yang sepi itu pasti kita merasa ketakutan, karena ya itu, kita sebelumnya pernah mengalami diganggu sama makhluk asing atau yang lain sebagainya. Jadi ada 3 kalau dalam proses, persepsi itu pasti akan ada, fisiknya, fisiologisnya, sama psikologisnya. Next. Nah ini udah ya, pernah kita hitung-hitungan. Nah, ini lanjut di sini ada objek, yang menjadi perhatian, proses persepsi ya. Nah, maksudnya proses persepsi harus hati-hati loh, ini kalian harus hafal, karena takutnya nanti sama ibu ditanyain pas, UTS.
Jadi, proses persepsi, pengorganisasian, dan penerjemahan itu dimulai dari objek yang menjadi perhatian kita. Ketika kita mempersepsi sesuatu atau kita mempersepsi orang lain, pasti kita harus lihat dulu objeknya apa. Apakah itu benda, apakah itu orang, apakah itu hewan. Nah, kemudian muncul yang namanya stimulus. Stimulus itu adalah respon di mana ini akan mempengaruhi persepsi kita. Pengaruh persepsi ini seperti apa sih? Nanti bisa jadi akan timbul yang namanya stereotype. Stereotype ini lebih kepada pemaknaan bahwa, oh, kalau stereotype ini tuh lebih ke pemaknaan ini sih, kalau misalnya orang bertato itu pasti semua penjahat, padahal kan belum tentu. Nah, jadi menganggap, melabeli seseorang atau melabeli satu kelompok seolah-olah itu menjadi karakter umum kelompok atau sifat orang tersebut, padahal tidak jadi seperti itu. Ada faktor pengalaman, ada kepandaian, keadaan, kebutuhan, sama emosi. Jadi, persepsi ini tergantung dari yang ini ya, apakah dia pernah menstereotype orang, apakah dia punya pengalaman, apakah dia punya kepandaian, keadaan, kebutuhan, atau emosi. Kalau ada yang nanya, "Bu, pengalaman oke lah saya ngerti, kepandaian itu berpengaruh ya untuk mempersepsi?" Betul. Semakin orang itu wawasannya luas, maka otomatis dia mampu mempersepsi orang tidak langsung prematur judgment. Prematur judgment itu adalah kita selalu menjudge orang sebelum kita mengenal orang itu. Nah, kalau dia punya kepandaian yang baik, maka dia tidak akan melakukan yang namanya prematur judgment. Pasti dia akan mengenal dulu, baru dia memberikan persepsinya. Nah, kalau keadaan itu seperti apa? Keadaan adalah kondisi pada saat itu juga. Beda dengan pengalaman ya, kalau pengalaman kita sudah pernah melaluinya. Kalau keadaan adalah proses kondisi pada saat itu juga. Jadi ketika kalian mendengar suara ibu saat ini, berarti ada kondisi persepsi kalian yang berbeda. Oh, si ibu tuh kalau ngomong kayak gini, nah bisa seperti itu. Pengaruh emosi juga itu mempengaruhi respon kita, proses kita dalam melakukan persepsi. Kalau misalnya orang yang ngomong, kalau kita udah nggak suka sama orang, kemudian orang itu ngomong sama kita persepsinya pasti akan terus jelek. Ya, persepsi kita tuh pasti akan terus jelek. Karena kenapa? Ada pengaruh emosi di dalamnya. Nah, pengaruh emosi inilah yang mempengaruhi hasil dari persepsi itu. Dari faktor-faktor ini, maka akan muncul yang namanya evaluasi dan penafsiran. Nah, evaluasi dan penafsiran ini dibagi menjadi dua, ada perilaku tanggapan, ada pembentukan sikap. Nah, tergantung ya, ketika kalian ingin mempersepsi seseorang itu berdasarkan apa? Apakah tadi karena stereotip, maka nanti penafsirannya akan beda. Perilaku tanggapan, kita jadi males kalau misalnya ngelihat teman misalnya bertato, atau sikap kita jadi benci banget sama orang yang bertato, atau misalnya benci banget sama orang yang merokok. Nah, ini disebut tergantung dari faktor apa yang mempengaruhi dia supaya bisa mempersepsi. Karena itu akan mempengaruhi juga hasil evaluasinya yang akan berlaku untuk bagaimana dia berperilaku dan bagaimana dia membentuk sikapnya. Itu, semoga ini paham ya. Ada 6 proses utama yang mempengaruhi persepsi menurut Kirk, Rubin, McNeil. Ini ada 6. Yang pertama, teori kepribadian implisit. Nah, teori kepribadian implisit ini sih lebih tepatnya kepada kita mengutarakan tidak yang sesungguhnya atau biasa kita sebut menyindir. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat temennya, "Ih, kamu pinter banget," padahal bukan bukan pinter, maksudnya, "Ya ampun, kok kamu kurusan sih?" Padahal bukan kurusan. Padahal dia bilangnya bukan kurusan, dia menandakan bahwa tidak dalam kondisi yang sesungguhnya, begitu. Sehingga, apa ya, atau dalam artian, bisa jadi, "Tapi Bu, kalau dia kurus tapi nadanya seperti menyindir, bisa nggak dia teori implisit?" Bisa, maksudnya dia adalah bentuk sindiran, biasanya seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan proses ramalan yang terpengaruhi dengan sendirinya? Nah, kalau ini ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya itu lebih kepada misalnya gini contoh sederhananya, mendung nih, pasti hujan. Nah, ketika kalian beranggapan kalau mendung itu pasti hujan, kalian kan pasti bakalan bawa payung. Kalau misalnya udah bawa payung, tiba-tiba di tengah jalan beneran hujan. Nah, pasti kamu selalu suka bilang kayak gini, kalian suka bilang kayak gini, "Tuh kan bener, kata saya juga hujan." Nah, itu yang disebut dengan proses ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Terus bagaimana dengan aksentuasi perseptual? Nah, ini dikategorikan sebagai pepatah tiada rotan, akar pun jadi. Maksudnya, membuat kita melihat apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Jadi seolah-olah, "Oh, ya ampun lapar, nggak mau bikin
mie telur tapi nggak ada telurnya, ada tahu, ya udahlah nggak apa-apa dicampur tahu, kan seolah-olah kalau tahu dihancurin udah kayak telur, misalnya kayak gitu. Atau misalnya, oh udahlah anggap aja ikan asin ini adalah ayam. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan kita persepsikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seolah-olah, oh mau makan spaghetti, spaghetti apa? Spaghetti Indomie, misalnya kayak gitu. Padahal bukan spaghetti yang sesungguhnya gitu. Bu, kalau kayak gitu sama nggak kayak sama teori kepribadian implisit? Tadi kan teori kepribadian implisit juga kayak menyindir gitu dan tidak memberikan makna yang sesungguhnya. Beda. Jadi aksentuasi perseptual itu lebih kepada bagaimana kita mempersepsi apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kalau misalnya teori kepribadian implisit kan lebih kepada yang kita lihat. Next, ada primasi resensi. Nah, primasi resensi ini yang disebut tadi Ibu bilang atau yang dikatakan sebagai first impression. First impression itu adalah uh, apapun yang terjadi, itu pasti orang akan melihat pertama kali dulu apa yang dia lihat. Dia nggak akan menilai karakter seseorang seperti apa, tidak akan menilai kepribadian seseorang seperti apa, sebelum dia lihat dulu pertama kali. Begitupun misalnya cara kita berkenalan, cara kita menyapa orang, itu masuk ke dalam primasi resensi. Makanya kenapa pada saat nanti kalian wawancara kerja, yang dilakukan itu adalah primasi resensi. Jadi bagaimana supaya orang HRD melihat kita bahwa kita sudah memberikan performansi yang paling bagus. Next, konsisten. Nah, konsistensi ini menggambarkan kebutuhan untuk melihat keseimbangan antara sikap-sikap yang dimiliki. Konsisten atau sikap-sikap yang dimiliki ini biasanya erat kaitan dengan orang-orang yang memiliki teguh pendirian. Jadi kalau misalnya dia selalu duduk di pojok kanan, dia akan terus-terusan selama 1 semester duduk di pojok depan kanan. Itu pernah ada mahasiswa ibu, dia memang kalau duduk selalu di pojok kanan paling depan. Entah kenapa alasannya. Terus lanjut, ada stereotype. Di sini, stereotip itu adalah yang tadi Ibu bilang, mengacu pada plat yang mencetak citra yang sama berulang-ulang. Jadi beranggapan bahwa orang bertato itu ya pasti berandalan, orang bertato itu pasti preman. Kenapa dikategorikan seperti itu? Karena zaman dulu, untuk membuktikan bahwa dia berkuasa, untuk membuktikan bahwa dia kuat, dan dia bukan jahat ya, dia kuat, dia tangguh dan sebagainya, maka bentuknya adalah dengan bentuk tato tengkorak biasanya. Beda kalau misalnya penjahatnya pakai tato bunga ya, banci itu biasanya. Nah, terus kalau misalnya pakai tato itu zaman dulu ya itu pasti dikategorikannya dengan penjahat. Tapi kalau sekarang kan beda lagi. Ya tato sebagai bentuk raja tubuh, seni raja tubuh di mana semua orang beramai-ramai memasang gambar baik yang lucu, nama-nama orang penting, tanggal-tanggal bersejarah ataupun hal-hal yang memang menurut dia itu nilai seninya ada. Stereotip itu seperti itu. Jadi kalau dulu stereotipnya tato identik dengan yang namanya premanisme, kalau sekarang tato identik dengan yang namanya seni. Nah, jadi stereotip tuh kayak gitu, lebih kepada kalau misalnya kayak, oh anak Ika tuh tukang dandan. Nah, berarti kan itu udah ada plat ya, udah ada stereotip. Atau misalnya, oh anak IF itu tuh kaku-kaku orangnya. Nah, itu juga stereotip sebetulnya. Jadi sebenarnya mungkin 1 atau 2 orang, tapi secara tidak langsung digeneralisir bagi semua orang. Ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi. Nah, di sini ada 2, ada objek yang dipersepsi sama alat indera dan pusat susunan saraf. Jadi, yang berpengaruh dalam persepsi itu pasti ada 2. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita cium. Dalam artian, itu adalah yang kita lihat, benda, manusia, atau hewan, objek yang dipersepsi. Kemudian alat inderanya mana aja yang digunakan, karena itu akan memberikan respon kepada otak kita, sehingga dalam otak kita memproses yang namanya sebuah informasi untuk mempersepsi apa yang terjadi gitu. Itu yang disebut dengan faktor berpengaruh dalam persepsi. Kalau Ibu bikin 7 video sebanyak ini capek juga ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Next, faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi. Nah, dalam faktor-faktor itu tadi kalau misalnya tadi ada objek, ada saraf, ini ada perhatian. Nah, perhatian itu balik lagi tergantung apakah dia pernah punya
pernah mengalami fisik atau psikologis, karena itu akan mempengaruhi jenis persepsinya sebetulnya seperti itu. Ya, perhatian seseorang itu juga akan mempengaruhi jenis persepsinya. Oke, next ya. Kalau sudah seperti ini kita next, membuat persepsi lebih akurat. Bagaimana cara membuat persepsi lebih akurat supaya, tahu kalau misalnya supaya tahu kalau misalnya yang persepsi dia lakukan itu sudah benar. Basuki dalam buku Psikologi Komunikasi, Berger sama James Braddock dalam Psikologi Komunikasi, ada 3 strategi, pasif, aktif, dan interaktif. Nah, kalau strategi pasif ini adalah mengamati orang lain tanpa orang itu sadar bahwa dia sedang kita amati. Biasanya kalau misalnya kita lagi di mall, di tempat makan, secara tidak langsung kita suka ngelihat kanan kiri, ngelihat orang, entah dia sedang pegang handphone, entah dia sedang mengantri, entah dia misalnya sedang baca buku, makan. Nah, ini disebut sebagai strategi pasif. Itu disebut sebagai strategi pasif. Nah, kalau strategi aktif itu seperti apa? Ini adalah mencari informasi tentang seseorang dengan cara apapun. Kemarin tuh ada yang bilang, Bu, kalau strategi aktif tuh stalking. Betul. Stalking adalah bentuk salah satu dari strategi aktif supaya bisa kita tahu seperti apa sih orang itu sebetulnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan strategi interaktif. Strategi interaktif ini adalah orangnya kalau udah pertama nih, dia strategi pasif dulu, diamatin dulu orangnya. Oke, setelah diamati, dia lakukan strategi aktif dengan stalking. Setelah melakukan strategi aktif, akhirnya dia ngajak kenalan. Nah, berkenalan ini artinya menggunakan strategi interaktif. Kenapa pas kenalan itu dikatakan paling ampuh dan interaktif? Karena perubahan yang ada di persepsi awal kita itu bisa berubah. Bisa, oh dulu tuh aku mikirnya kayak gini, oh ternyata bukan ya. Nah, itu yang disebut dengan strategi interaktif. Semoga paham ya. Next, ini ada disebut dengan hukum-hukum persepsi. Dari hukum-hukum persepsi ini ada 6. Ada 6 hukum persepsi menurut Gestalt. Kita mulai dari yang pertama. Hukum Parkinson ini adalah hukum kesederhanaan. Seperti yang Ibu lihat, apakah kalian melihat gambar ini sebagai gambar yang bertumpuk atau misalnya lingkaran yang keterkaitan satu sama lain? Pasti pikirannya beda-beda. Ada yang beranggapan bahwa ini adalah lingkaran yang keterkaitan satu sama lain. Ada yang beranggapan ini adalah lingkaran yang saling ditumpuk. Jadi lingkaran itu ditumpuk-tumpuk. Nah, ini merupakan hukum kesederhanaan. Tergantung bagaimana cara kalian berpikir secara sederhana. Apakah ditumpuk atau berkaitan satu sama lain. Kalau berkaitan rumit nggak? Rumit. Karena kenapa? Ingat, di sini dikategorikan sebagai hukum kesederhanaan. Untuk lebih mudah, bukan mengaitkan satu sama lain, tapi cukup menumpuknya. Gitu. Itu disebut dengan hukum Prägnanz. Next, ada hukum figure ground. Ibu pernah tanya sebelumnya di kelas, apa yang kalian lihat dari gambar yang ada? Kalian ada yang melihat gambar trompet, ada yang melihat gambar muka orang. Nah, hukum figure ground ini adalah tergantung kita melihat apa yang pertama kali dilihat. Kebanyakan itu yang pertama dilihat figure ground-nya yang paling dominan. Itu apa? Yaitu yang warna hitam, bukan yang warna putih. Sehingga tidak salah kalau misalnya kalian beranggapan bahwa orang ini sedang bermain trompet, bukan figur wajah perempuan. Jadi itu tidak masalah sebetulnya, itu wajar. Itu disebut dengan hukum figure ground. Nah, karena kenapa hukum figure ground itu adalah mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa memusatkan perhatian terhadap apa yang kita persepsi, sehingga kita tidak hanya melihat satu perspektif saja atau satu persepsi saja, tapi kita melihat dari jenis persepsi yang lainnya. Itu hukum figure ground ya. Next, ini adalah hukum kedekatan atau proximity. Gestalt mengatakan bahwa semakin dekat hubungan seseorang, maka persepsi itu akan semakin mengecil. Semakin besar, semakin berjarak atau semakin tidak dekat, maka persepsi itu akan besar. Artinya kenapa? Kalau jarak
relationship kita dengan orang itu jauh, maka otomatis kita hanya bisa menduga-duga persepsinya. Beda dengan yang namanya proximity ini. Kalau proximity itu kan jaraknya lebih dekat. Kalau lebih dekat, maka persepsi kita itu bukan hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja, tapi memang kita sudah mengenalnya. Dan itu dan itu masuk ke dalam yang tadi faktor dari strategi komunikasi yang interaktif. Makanya kemarin Ibu tanya, bagaimana nih jaraknya, deket apa enggak, gitu. Maaf ya batuk, capek juga. Next, 4, ini adalah hukum kesamaan. Nah, di sini Gestalt mengatakan bahwa biasanya kita cenderung melihat atau memandang atau mempersepsi segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Misalnya kalau kita mengatakan itu lingkaran ya karena semua orang bilang itu lingkaran. Padahal nggak ada tuh yang pertama kali bilang kalau bentuk bulat itu adalah lingkaran. Tapi karena ada satu kesamaan, maka otomatis karena ada satu kesamaan, maka otomatis persepsi kita juga jadi sama. Seperti misalnya meja itu pasti apa? Persegi panjang, pasti punya kaki. Kemudian bola itu pasti apa? Pasti bulat. Piring itu pasti seperti apa? Piring itu pasti bentuknya lingkaran. Selalu seperti itu karena kita punya satu kesamaan dalam mempersepsi suatu benda atau atau seseorang gitu. Nah, ini selanjutnya adalah hukum kontinuitas. Maaf ya, Ibu batuk. Oke, selanjutnya hukum kontinuitas. Dalam hukum kontinuitas ini, sebetulnya lebih berbicara tentang menurut kalian garis mana yang terhubung, mana yang paling panjang, mana yang tidak terputus sama satu sama lain. Karena biasanya bagi orang-orang yang punya analisa panjang, mempersepsi itu tidak cukup hanya dari satu kali pertemuan, tapi bisa jadi 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa jadi sampai 10 kali pertemuan baru dia bisa melabeli seseorang. Oh, saya mah dulu mikirnya dia tuh kayak gitu tahu, tapi sekarang pas udah kenal enggak. Nah, itu disebut sebagai hukum kontinuitas. Jadi satu kesatuan dan keseluruhan. Sehingga kita tidak melakukan yang namanya prematur judgment. Yang tadi Ibu bilang, prematur judgment itu selalu menilai orang lain hanya satu pihak, atau hanya dari satu sudut, tidak dari dua sudut, seperti itu. Next, ini adalah hukum kelengkapan atau disebut dengan closure. Ini pernah kita gambarkan, ini gambar apa? Ini adalah sebetulnya gambar segitiga. Artian, dalam persepsi ini, menurut Gestalt, dikatakan, Gestalt mengatakan bahwa ketika kita ingin menilai seseorang, ketika kita ingin mempersepsi seseorang, cari dulu puzzle-puzzle. Misalnya, kata orang, dia tuh galak, kata orang dia tuh baik, kata orang dia tuh cerewet, dan lain. Kita, kalau menggunakan persepsi dengan menggunakan hukum kelengkapan atau ketertutupan, kita tidak akan langsung melabeling atau memberikan label orang itu seperti apa. Tapi kita menerima berbagai macam informasi orang itu seperti apa, kemudian kita lengkapi dan baru kita punya persepsi versi kita tanpa menghakimi orang lain. Dan itu menjadi penuh dan utuh sehingga menghindari yang namanya prematur judgment. Prematur judgment itu apa sih, Bu? Prematur judgment adalah kita selalu menuduh orang lain sebelum kita tahu faktanya, sebelum kita mengenal orangnya, sebelum kita tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Dan ini sering banget terjadi sama orang-orang yang memang kurang paham sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana tentang objek yang dipersepsi? Objek dipersepsi itu ada 3, ada manusia, non manusia, atau misalnya benda ya, non manusia itu maksudnya benda, sama konsistensi dalam persepsi. Konsistensi dalam persepsi itu, oh dia tuh kalau udah bilang A, A aja, B, B aja, atau yang orang agak ngototan, egois. Nah, itu biasanya disebut dengan si objek persepsinya. Itu bisa jadi satu penelitian tersendiri sih sebetulnya.
Next, ini ada disebut dengan konstansi dalam persepsi. Nah, konstansi dalam persepsi ini dibagi menjadi 3 sebetulnya. Jadi, bagaimana kita mempengaruhi keadaan individu untuk melakukan persepsi. Kita mulai dari konstansi bentuk. Set. Konstansi bentuk ini adalah kecenderungan orang untuk mempersepsi sesuatu secara sama. Yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya orang bilang kalau piring itu bulat, ya bulat. Kalau misalnya orang bilang pintu itu kotak, ya kotak atau persegi panjang. Emang ada ya kalau pintu dibilangnya segitiga? Tidak ada. Kecuali pintunya memang dibuat segitiga. Biasanya kan rata-rata pintu dibuat persegi panjang. Nah, konstansi bentuk ini adalah bagaimana, seperti yang tadi Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa bagaimana ketika kita melihat satu benda dan kita mempersepsikannya sebagai bentuk yang sama gitu. Next, konstansi warna. Nah, konstansi warna ini dikategorikan sebagai bagaimana indera penglihatan kita bisa melihat secara utuh warna. Kalau misalnya warna merah, ya merah mau dia namanya merah marun, merah muda, merah kehitam-hitaman, tetap aja warna dasarnya adalah merah. Kalau misalnya dikatakan merah itu apa? Merah itu pasti konotasinya PDI, atau misalnya merah itu pasti konotasinya darah. Sama seperti susu. Kalau susu itu pasti konotasinya warna putih. Apalagi kain kafan itu pasti konotasinya warna putih. Nggak pernah kan kita lihat kain kafan warna polkadot, ya, gitu. Itu disebut dengan konsistensi warna. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan konstansi ukuran. Konstansi ukuran ini adalah kategori ketika kita kalau misalnya sudah melihat itu kecil, ya kecil aja, walaupun itu dari dekat ya. Karena walaupun dari dekat tetap aja kecil. Beda sama seperti gajah. Gajah walaupun dia jalan sejauh apapun, pasti kita akan bilang bahwa gajah itu gede banget gitu. Padahal kita melihatnya secara jauh. Sama seperti uang logam. Kalau uang logam, mau sedekat apapun kita melihatnya, pasti kita akan berpikir bahwa uang logam itu kecil. Gitu. Next, berdasarkan konstansi bentuk, warna, dan ukuran, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi tidak bisa ditentukan hanya semata-mata oleh stimulus, melainkan juga oleh individu termasuk pengalamannya tadi. Makanya kenapa Plotnik itu ada empat ketetapan ya, berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, bagaimana kecerahan dan warnanya seperti apa. Karena supaya ketika kita mempersepsikan, persepsinya tidak menjadi salah. Seperti itu. Nah, bagaimana tentang persepsi kedalaman? Persepsi kedalaman di sini adalah yang muncul berdasarkan informasi mengenai kedalaman suatu objek. Biasanya berdasarkan identifikasi. Masalah utama dalam persepsi kedalaman ini adalah dikarenakan proses informasi yang terletak pada retina. Jadi persepsi seseorang itu termasuk seperti indera penglihatan kita. Makanya kenapa ada yang dia tidak bisa membedakan mana warna hijau toska sama hijau. Karena dia anggap itu hijau. Atau biru muda, biru langit, dia anggap itu biru. Bahkan ada yang suka ketukar warna telur asin dengan warna biru. Karena balik lagi, tiap orang, untuk persepsi berdasarkan kedalaman itu, biasanya memang karena ada pengaruh dari retina mata gitu. Balik lagi, kondisi fisik merupakan salah satu faktor dari seseorang melakukan persepsi. Next, ini ada persepsi kedalaman ya. Ada ini nanti kita jelaskan. Nah, ini ilusi. Sebelum masuk ke dalam persepsi kedalaman, kita mengenal yang namanya ilusi. Ilusi ini adalah persepsi individu yang dianggap keliru, tidak sesuai dengan kondisi yang ada sesungguhnya. Atau misal gini, kalian pernah pergi ke Dufan, kemudian pergi ke rumah miring, pada saat kita lihat di luar rumah, rumahnya itu nggak miring. Tapi pas kita masuk ke dalamnya, itu serasa bahwa rumahnya miring. Padahal itu merupakan bentuk ilusi yang memang dibuat seolah-olah kita membayangkan bahwa rumah tersebut miring. Gitu. Tapi memang ada beban yang dibuat sehingga seolah-olah kita akan miring di dalam rumah tersebut. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada moon illusion, pose illusion, mirror layer illusion, and mushroom.
Nah, moon illusion adalah ketika kita melihat bahwa ini bisa dilihat ya dari dua gambar ini, kok terkesan seperti bulan atau matahari ini sebetulnya sedang mendatangi bumi. Tidak seperti itu. Ini disebut dengan moon illusion. Seolah-olah memang menggambarkan bahwa uh, si bulan ini akan terbit atau matahari ini akan tenggelam itu seolah-olah dia akan menghampiri kita, padahal tidak sama sekali. Seperti itu. Kemudian ada Ponzo illusion. Nah, Ponzo illusion ini juga dikatakan bagaimana ketika kita melihat garis ini, ada yang mengatakan bahwa garis ini tuh lurus, Bu, sebenarnya. Enggak kok, Bu, ini tuh lebih panjang, bukan lurus aja, tapi panjang kayak rel kereta. Bisa jadi. Yaitu yang tadi Ibu bilang, tergantung bagaimana kalian melihatnya. Next, nah ada Muller layer illusion. Muller layer illusion ini adalah ilusi ketika kita melihat garis. Sebetulnya kalau kalian lihat pada garis di bawah ini, itu tuh gambarnya sama aja. Dia tuh garisnya sama. Yang membedakan adalah ukuran panah, ukuran ujung-ujung garisnya. Jadi seolah-olah ketika garisnya terbuka keluar, itu jauh lebih panjang daripada garisnya ke dalam. Makanya kenapa di sini Muller layer illusion lebih memainkan bagaimana memaksimalkan garis supaya seolah-olah garis itu jauh lebih besar atau lebih panjang gitu. Next, ini adalah Emstroom. Emstroom ini, ingat ya, sebelumnya Ibu pernah tanya, ini bukan orangnya yang besar, tapi orangnya sama, hanya bentuk ukurannya yang berbeda, sama seperti rumah miring tadi ya. Jadi sebetulnya ini ukurannya sama aja, tapi ini berdasarkan dari ilusi optik. Ilusi optik itu apa? Ilusi kamera, ya. Sama kayak rumah terbalik atau museum terbalik, seolah-olah kita terbang, padahal benda-bendanya lah yang ditempel di atas. Jadi seolah kitanya berdiri aja sambil megang, padahal kita tidak terbalik sama sekali. Nah, ini udah ya kalau yang ini Hidden Woman Chart, kemudian Rabbit versus Duck, kemudian Amazing Miss, Flying Cat and Mouse, kemudian Fantastic 3D, terus ini deh, it's not only liar face, there is really written liar gitu. Ini untuk yang persepsi sudah jelas. Kalau misalnya nanti kurang jelas, boleh ditanyakan di kelas pada saat kita masuk. Terima kasih.